Aku berjalan menyusuri tepi pelabuhan Pireus dengan sepatu hak yang mulai kehilangan suara. Langit Yunani malam ini terlalu indah untuk sebuah pembunuhan. Orang-orang bilang Athena adalah kota para dewa. Malam ini hanya ada satu dewa yang tersisa, dan dia berdiri di ujung dermaga menungguku sambil menodongkan pistol ke dadaku. Aku tidak berlari, aku hanya tersenyum karena aku tahu malam ini akan menjadi langkah terakhirku. 10 tahun lalu aku datang ke Yunani sebagai asisten pribadi seorang pria yang dikenal publik sebagai ekonom terkenal, Dion Karalis. Ia brilian, mempesona, dan penuh rahasia. Aku jatuh cinta padanya dengan kebodohan yang hanya dimiliki perempuan muda yang haus arah. Tapi Dion bukan sekedar akademisi. Ia adalah pengatur jalur gelap di Mediterania. Di siang hari ia berbicara tentang kebijakan dan statistik ekonomi. Di malam hari ia mengatur kapal-kapal yang membawa narkoba sintetis, senjata ringan, dan manusia, perempuan dan anak-anak yang tidak pernah tercatat sebagai penumpang. Dan aku sekretaris yang terlalu cepat belajar. Ketika aku menyadari kebenarannya, sudah terlambat. Aku telah menjadi bagian dari sistem itu. Aku menandatangani dokumen pengiriman, mengganti nama kargo, menghapus daftar penumpang. Namun bukan uang yang membuatku bertahan, melainkan tatapan mata Dion, dingin, menghukum, namun membuatku merasa diakui. Cinta itu beracun, tapi aku menelannya seperti obat penenang. Dalam 2 tahun, aku bukan lagi sekretaris. Aku menjadi penasehat pribadi, mengatur jalur distribusi yang bahkan aparat pelabuhan tak berani sentuh. Aku belajar menipu, mengendalikan, menyembunyikan. Orang Yunani menyebutnya metis, kecerdikan licin seperti ular laut. Aku tahu kapal mana yang membawa narkoba cair. Aku tahu kontainer mana yang bernapas. Aku tahu kapan seseorang akan hilang dan tidak perlu dicari. Tapi di balik semua kemewahan itu, apartemen di Kolonaki, makan malam di Santorini, jet pribadi ke Roma, aku tetap merasa kotor. Hingga aku bertemu Alexandros, jurnalis muda yang sedang menulis tentang orang hilang di Yunani. Ia tidak menulis tentang narkoba, ia menulis tentang ibu-ibu yang kehilangan anak, tentang nama yang tak pernah kembali. Ia berbeda, jujur, berani, dan terlalu yakin kebenaran akan menang. Ia mencintaiku tanpa menuntut penjelasan, dan untuk pertama kalinya aku hampir percaya bahwa aku bisa berubah. Semua hancur pada malam itu. Sebuah surat elektronik bocor, daftar rute kapal, foto kontainer, dan satu dokumen dengan tanda tanganku. Artikel tentang jaringan Karalis terbit, bukan tentang uang, tentang manusia. Nama Dion tercantum dan namaku ada di sana. Aku tahu Dion akan mencari kambing hitam, dan aku tahu satu-satunya cara bertahan adalah menghancurkan lebih dulu. Aku menghubungi Alexandros, memintanya kabur, tapi ia malah datang ke apartemenku dengan tatapan marah. "Kau tahu semua ini akan berakhir," katanya. "Kau menggunakan aku, bukan?" Aku ingin menyangkal, tapi air mataku justru membenarkan segalanya. Malam itu aku melarikan diri dari Athena menuju Pireus. 1 koper, 1 tiket ke Istanbul, dan 1 pesan terakhir di ponselku. "Kau pikir bisa pergi semudah itu, Dion?" Aku tahu ia akan menemuiku, dan memang benar, ia berdiri di ujung dermaga, berbalut jas kelabu. Wajahnya tenang seperti patung marmer di Akropolis. "Kenapa kau melakukannya, Eleni?" Suara Dion nyaris lembut. "Aku telah memberimu segalanya." Aku menatapnya. "Ya, segalanya, kecuali kebebasan." Ia menodongkan pistol. Langkahnya mendekat. Lalu, suara tembakan memecah udara. Dion terhuyung, darah menodai batu dermaga. Aku menoleh dan melihat Alexandros berdiri di belakangku, memegang pistol dengan tangan gemetar.
Aku menatap tubuh Dion jatuh ke laut, membentuk riak tenang di permukaan air. Suara ombak kecil menyatu dengan napas kami yang tercekat. Dia akan membunuhmu, kata Alexandros. Nada suaranya seolah meyakinkan dirinya sendiri. Aku menatapnya lama. Ya, aku tahu. Ia menurunkan pistol dan di matanya aku melihat sesuatu yang menakutkan. Kekosongan yang sama seperti Dion. Cinta memang bisa berubah bentuk, kadang menjadi peluru, kadang menjadi alasan untuk menembak duluan. Kini, setiap kali aku berjalan di tepi laut, aku mendengar gema langkahku sendiri. Suara yang dulu berarti kebebasan, kini terdengar seperti penyesalan yang berulang. Malam ini, langkahku berakhir di dermaga yang sama. Aku tidak tahu apakah ini pelarian atau pengakuan dosa. Yang aku tahu, setiap langkah menuju kebebasan selalu berakhir di tempat yang sama, di antara cinta dan pengkhianatan. Kadang langkah terakhir bukan untuk pergi, tapi untuk berhenti melarikan diri dari diri sendiri.